didukung oleh Move on to Top Mochaccino Double Shot. Double nikmatnya. Apa yang terjadi sekarang, goncangan dunia akibat negara yang ekonominya terkuat, membuat kebijakan-kebijakan memberi peningkatan tarif yang begitu tinggi kepada banyak negara. Ini bisa dikatakan menimbulkan ketidakpastian dunia. Tarif resiprokal yang disampaikan oleh Amerika terhadap 60 negara menggambarkan cara penghitungan tarif tersebut yang saya rasa semua ekonom yang sudah belajar ekonomi tidak bisa memahami. Jadi ini juga sudah tidak berlaku lagi ilmu ekonomi. Tidak ada ilmu ekonominya di situ. Saya sih tidak akan melarang orang untuk selalu memandang dengan kegelapan. Kalau ada orang yang mau lihat gelap, monggo. Tapi kalau saya lihat, saya optimis. Selamat malam pemirsa, inilah Top News segmen Top Ekonomi. Saat ini Indonesia tengah menghadapi situasi genting. Ancaman muncul dari dalam dan juga dari luar negeri. Belum hilang kekhawatiran publik atas analisis pesimistis perekonomian Indonesia, mendadak muncul perang dagang global karena kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang quote-unquote ngawur yang berlaku efektif mulai 9 April waktu Amerika atau lusa waktu Indonesia. Tarif barang ke Amerika melonjak drastis. Tiongkok dan Eropa menyatakan perang. Bagaimana dengan Indonesia? Presiden Prabowo menegaskan Indonesia akan melobi Amerika Serikat. Pertanyaannya adalah, benarkah gabungan ancaman dari dalam dan luar negeri saat ini adalah sinyal bahwa krisis segera datang? Pemirsa, inilah Top News segmen Top Ekonomi bersama saya, Leonard Samosir. Apa yang terjadi sekarang, goncangan dunia akibat negara yang ekonominya terkuat, membuat kebijakan-kebijakan memberi peningkatan tarif yang begitu tinggi kepada banyak negara. Ini bisa dikatakan menimbulkan ketidakpastian dunia. Tarif resiprokal yang disampaikan oleh Amerika terhadap 60 negara menggambarkan cara penghitungan tarif tersebut yang saya rasa semua ekonom yang sudah belajar ekonomi tidak bisa memahami. Jadi ini juga sudah tidak berlaku lagi ilmu ekonomi. Tidak ada ilmu ekonominya di situ. Saya sih tidak akan melarang orang untuk selalu memandang dengan kegelapan. Kalau ada orang yang mau lihat gelap, monggo. Tapi kalau saya lihat, saya optimis. Ya pemirsa, mengapa saya katakan perhitungan tarif Presiden Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, ngawur? Dalam sarasehan ekonomi di Istana sore hari ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyindir tarif yang diterapkan Trump tidak berdasarkan ilmu ekonomi. Sekarang kita akan cek data dari US Department of Commerce atau Kementerian Perdagangan Amerika Serikat di bawah ini. Pada getok tarif masuk ala Amerika ini akan berlaku mulai 9 April atau lusa waktu Indonesia. Indonesia ketiban sial, kena getok tarif 32% untuk bisa masuk ke pasar Amerika. Padahal sebelum 9 April, tarif masuk barang ke Amerika Serikat hanya mulai dari 2,5%. Dan sekarang mendadak tarif melambung tinggi, mulai dari 32%. Tidak salah lagi, Indonesia akan menjadi salah satu negara yang menjadi korban aksi sepihak Donald Trump. Setelah kita cek data di Kementerian Perdagangan, ternyata Indonesia tidak pernah memasang tarif 64% untuk barang-barang dari Amerika Serikat seperti klaim Presiden Donald Trump. Faktanya tarif masuk barang Amerika Serikat ke Indonesia rata-rata hanya antara 2,5% hingga 9%. Lalu dari mana asal-usul Presiden Trump menuduh Indonesia memasang tarif 64%? Klaim Presiden Donald Trump bahwa Indonesia memasang tarif 64% berasal dari perbandingan antara nilai surplus perdagangan Indonesia-Amerika dibagi dengan impor Amerika dari Indonesia. Berdasarkan data US Department of Commerce, Indonesia menikmati surplus perdagangan dari Amerika Serikat senilai 16,8 miliar dolar, sementara impor Amerika dari Indonesia nilainya adalah 28,3 miliar dolar. Ini dikalikan 100%, maka ketemu angka 63,7% yang kemudian dibulatkan menjadi 64%. Presiden Donald Trump menganggap angka 64% itu adalah persentase keuntungan yang diperoleh Indonesia dari perdagangan dengan Amerika.
Trump minta keuntungan itu dibagi dua rata, maka kemudian 64% dibagi dua, ketemulah angka 32% sebagai tarif yang disebut Trump resiprokal yang diberlakukan Amerika kepada Indonesia. Atas perhitungan tarif Trump yang semena-mena itu bukan hanya kepada Indonesia tapi juga ke seluruh dunia, maka dunia menyatakan siap untuk melakukan perang dagang dengan Amerika. Beberapa negara di Uni Eropa menyatakan siap melakukan serangan balik tarif ke Amerika Serikat. Di ASEAN, Vietnam melunak, bersedia untuk menurunkan tarif masuk ke Vietnam hingga 0%. Sementara Indonesia sendiri saat ini tengah menggodok strategi untuk melobi Amerika Serikat. Tim lobi akan terdiri dari Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Perdagangan. Indonesia berhati-hati, tidak mau kehilangan tarif masuk seperti Vietnam, tapi juga tidak mau tarif Amerika melambung tinggi karena nilai ekspor Indonesia ke Amerika sangat besar. Tidak main-main, tahun 2024, total ekspor Indonesia ke Amerika mencapai 26 miliar dolar atau sekitar 435 triliun rupiah. Di balik angka 435 triliun ekspor Indonesia ke Amerika itu bisa berarti ada jutaan orang yang bergantung kepada ekspor ke Amerika Serikat. Ini tidak main-main. Kalau tarif antah berantah 32% itu berlaku, maka yang akan jadi korban adalah produsen dan eksportir ke Amerika. Itu ada beberapa industri, satu industri mesin, dua otomotif, yang ketiga adalah elektronik, kemudian industri pakaian, ada industri sepatu, industri minyak goreng, industri karet, industri mebel, lampu, produk ikan dan udang segar, dan juga ada industri pengolahan daging dan ikan. Untuk menjaga nasib jutaan orang pekerja di balik ekspor ke Amerika inilah, maka pemerintah Indonesia harus berhati-hati merespons aksi koboi Presiden Trump. Indonesia tidak mau perang dagang global memicu prahara PHK baru di Indonesia karena menurut data Kementerian Tenaga Kerja sejak Januari hingga Februari tahun ini sudah ada PHK 18.000 tenaga kerja. Sementara menurut data Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, angka PHK sudah mencapai 60.000 orang di 50 perusahaan. Di saat pemerintah Indonesia sedang menyusun strategi lobi Amerika, rupiah dan indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia terus merosot. Hari ini IHSG dan nilai tukar rupiah terpapar sentimen negatif perang dagang global. Pelemahan ini sudah terjadi sejak awal tahun dan sejak Januari, indeks harga saham gabungan sudah kehilangan ratusan poin dari 7.163 di awal tahun dan hari ini sudah ada di bawah level psikologis 6.000, tepatnya di 5.996. Nilai tukar rupiah pun di awal tahun masih di kisaran 16 ribuan per dolar dan hari ini rupiah sudah di level 16.891. Bahkan ada yang mengatakan sudah menyentuh level 17.000. Perang dagang sedang terjadi tapi jangan sampai perang dagang kemudian mendatangkan krisis ke Indonesia. Jadi apakah sudah tepat strategi Indonesia tidak ikut perang dagang bersama Tiongkok dan Eropa? Sebaliknya, sudah tepatkah strategi Indonesia tidak mengikuti Vietnam, langsung menyerah kepada Amerika menurunkan tarif masuk 0%? Pemirsa Top Ekonomi akan kembali bersama narasumber terpercaya setelah yang satu ini, tetaplah bersama kami. Dan pemirsa, pada malam ini telah hadir 4 orang narasumber yang akan mencari tahu apakah memang perang dagang ini akan membawa krisis ke Indonesia atau tidak. Telah hadir bersama saya mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazir. Pak Fuad, selamat malam. Selamat malam, Pak. Kemudian juga telah hadir pengusaha nasional yang tentunya akan melihat seperti apa yang harus dilakukan ke depan, Anton Supit. Pak Anton, selamat malam. Selamat malam, Pak Leo. Kemudian juga telah hadir mantan anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran yang juga adalah ekonom Ferry Latuihin. Bang Ferry, selamat malam. Selamat malam nih. Dan juga telah hadir bersama kita pengamat ekonomi yang pernah menjadi anggota DPR, Iksanuddin Nursi. Bang Nursi, selamat malam. Selamat malam. Saya ingin ke Pak Fuad dulu. Pak Fuad, tadi di dalam sarasehan ya, Bu Menteri Keuangan mengatakan apa yang dilakukan oleh Trump mengenakan tarif itu tidak sesuai dengan ilmu ekonomi, katanya begitu. Tidak ada ilmunya. Itu memang benar begitu atau seperti apa? Ya, mengoreksi kebijakan Trump itu saya rasa kurang bermanfaat ya. Karena itu tuh sudah kebijakannya, memang sudah Trump, cara ngitungnya dia seperti itu, dia nganggap itu benar. Jadi kita koreksi ya buat apa, tidak ada gunanya, itu malah mungkin mempertajam aja lah peperangannya gitu kan. Jadi kalau begitu yang dilakukan tadi siang sampai sore, yang dilakukan oleh Presiden Pak Fuad dengan Menteri Keuangan, dengan sejumlah menteri,
Menurut Anda sudah cukup tidak mengadres masalah yang sedang dihadapi Indonesia ini? Ya, sebagai bagian dari cara mengadres masalah itu. Karena kan kita sebetulnya ini kan pergolakan yang sudah cukup lama di dunia ini. Yeah. Kita dulu mengikuti globalisasi, free trade, free investment segala macam itu kan karena juga pelopornya Amerika juga kan. Betul. Kita udah ngikutin begitu. Masuk WTO. Masuk WTO segala macam itulah digiring semuanya. Kita bahkan dibilang, Pak Harto bilang mau tidak mau, suka tidak suka kita harus ngikut globalisasi kan begitu. Ya udahlah kita ikutin aja. Nah, tapi memang dalam perjalanannya perjuangan ini kan rupanya tidak dimenangkan oleh Amerika. Kau yang memulai, sekarang kau yang harus mengakhiri. Kalau menurut Amerika kan begitu. Karena apa? Pemenangnya kok ternyata itu Cina. Dia menjadi eksportir yang tadinya mau dijadikan konsumen dalam rangka globalisasi itu kan melihatnya ini konsumen pasar besar. Ternyata dia bisa mampu menjadi negara produsen yang cukup kuat, handal, gitu segala macam. Wah, ini harus diakhiri, ini tidak fair lah treat ini kan. Diakhiri. Ya kita sudah, apalagi sekarang dibarengi dengan keuntungan Amerika yang satunya lagi sedang tergoncangkan luar biasa juga. Yaitu terjadi dedolarisasi. Mungkin dolarisasi sekarang sudah berkurang 40-50% barangkali kan. Wah, ini sebelum berakhir semuanya ini dari globalisasi maupun dedolarisasi itu terjadi habis. Trump bikin move. Jadi bikin move itu dulu kan yang dipakai memang waktu zamannya kita sekolah misalnya lebih banyak proteksionisme kan, tarif gitu kan. Sekarang tidak ada tarif, free trade, free investment, segala macam kembali ke situ lagi kan. Di situ. Ya kalau udah dari situ, makanya ada yang mengatakan kita nol-nolkan saja, belum tentu Amerika itu mau di nol-nolkan tarifnya saya nol gitu. Yang dikatakan Amerika 64 kita nolkan belum tentu itu favored by Trump begitu. Iya, belum tentu. Terus terang aja, belum tentu mau Amerika itu. Kalau di nol-nolkan, karena apa? Kalau di nol-nolkan itu sebetulnya hakikatnya kembali seperti keadaan yang sekarang ini. Ya dia akan rugi juga Amerika nggak mau. Dia maunya kan bagaimana caranya saya tidak defisit. Kalau nol defisit juga Amerika pasti. Ya makanya kita harus maunya Trump itu kalau kita harus seimbang. Itu yang dimauin oleh Trump. Jadi kalau kita tawarkan sesuatu yang seimbang, ya dia akan mau gitu. Bang Ferry, ada yang mengatakan yang dilakukan Donald Trump ini mirip dengan orang yang sedang bermain poker. Jadi seberapa kuat call-nya, lalu raise-nya berapa, dan beberapa orang sudah mulai fold katanya. Vietnam salah satu yang sudah mulai langsung menyerah katanya. Kalau Anda melihat apakah memang yang dilakukan Trump ini hanya sekedar gertakan? Atau kalau kemudian Indonesia katakanlah tidak mau untuk misalnya mengurangi tarif yang disangkakan Trump diterapkan kepada Amerika, akan kena efek yang severe juga, yang merusak juga. Gini, kalau saya ngelihat gini ya, dendam Trump yang pertama itu adalah Cina. Yang pertama kan pemicunya adalah perang dagang US-China ya. Nah negara-negara kita yang di periferi gini kayak Indonesia, Malaysia sebetulnya tidak terlalu diperhitungkan. Karena apa? Produk mereka tidak competing dengan produk kita. Sekali lagi saya ulangin ya. Kalau Cina sama Amerika kan memang bertarung pada level yang sama, ya kan, bahkan sampai ke AI, gitu kan ya. Produk teknologi tinggi juga sama. Teknologi tinggi sama lah ya kan. Mereka bikin mobil, Cina bikin mobil yang sama. Kita kan produk-produk kita tuh sampai tadi ya kan, masuk daging, ikan ya kan, furniture, alas kaki, baju, yang basically ini yang labor intensif dan tidak lagi diproduksi di Amerika. Gitu loh ya. Jadi memang seharusnya kita melakukan apa yang namanya bukan retaliasi tapi yang namanya negosiasi. Dan tadi saya sempat dapat adanya quick notes ya kan yang akan menjadi satu formula untuk negosiasi dengan Trump, delegasi kita atau special envoy kita ke sana. Gitu loh ya. Saya kira itu langkah yang paling tepat ketimbang kita mengambil langkah-langkah retaliasi. Nah yang kedua, seandainya Trump bilang komplain, loh Anda itu mengenakan tarif ke kita itu setinggi itu loh, ya kan 64%, ya kan.
Oke, fine, sesuatu yang measurable sifatnya ya, misalnya tarif tadi ya, melalui kepabeanan, kita bisa show them bahwa kita nolkan, itu nggak ada masalah. Sebab kembali lagi, barang-barang yang masuk dari Amerika kemari tidak competing dengan barang-barang kita. Beda sama barang-barang Cina, itu kan ya. Nah yang kedua, juga pemerintah untuk hal-hal seperti ini sebaiknya tidak terlalu banyak ikut campur tangan, gitu loh ya. Karena nanti kalau dikenakan tarif barang-barang dari Amerika yang tidak competing dengan barang-barang kita, kan ini cost-nya naik dalam negeri, ya kan ya, produsen ya untuk barang produksi atau konsumen untuk barang konsumen. Jadi ini satu pelajaran yang menarik untuk negeri kita juga, ya kan. Dengan adanya Trump shock ini, kita juga kembali berbenah diri, ya kan, mengenai masalah tarif-tarif yang tadi seharusnya diperhatikan. Kalau menurut Bung Ferry, apakah memang Indonesia sebaiknya memilih yang mana? Apakah cara Tiongkok yang keras juga langsung mengenakan tarif balasan, atau cara Vietnam yang lebih memilih barangnya tetap bisa masuk Amerika dengan menolkan tarif ke Amerika? Saya kira posisi kita sama ya, sama Vietnam ya. Karena tadi kita nggak competing, kalau Tiongkok kan competing barangnya, ya kan ya. BYD saingan sama Ford misalnya, ya kan, belum AI ya, Nvidia saingan dengan DeepSeek gitu kan ya. Kita nggak ada, barang-barang kita tuh sifatnya justru menolong konsumen Amerika, ya kan. Sebab kalau barang-barang konsumsi seperti ini yang boleh bilang tidak ada teknologinya, ini labor intensif, ya. Ini sebaiknya memang buat Trump, ngapain lu kenain tarif sampai 64% gitu kan ya. You do not protect your industri gitu. Kita ingin tahu dari kacamata pengusaha ini, Pak Anton, kalau memang kan tadi di dalam simposium juga dikatakan sekian menteri ya mengatakan Amerika itu hanya less than 20%, Pak, kurang dari 20% katanya antara Indonesia dan Amerika. Jadi masih banyak negara-negara yang bisa menjadi mitra dagang Indonesia. Kalau Anda lihat yang dilakukan Trump ini seberapa berbahaya untuk dunia usaha Indonesia, Pak? Pak Leo, tergantung komoditas apa ya. Memang kalau akumulasi kita ini ya Amerika dalam arti kata market dunia 20 atau 20% lebih ya. Tetapi katakanlah kalau sawit kita masih kecil dengan mereka. Tetapi kalau kita bicara dikatakan Pak Ferry tadi, sepatu itu total ekspor kita 34% ke Amerika. 34%? 34%. Kalau garment katanya mendekati 40%. Sehingga kalau terjadi sesuatu, ini problem. Nah, kalau pertanyaan ke apa retaliasi atau tidak yang sudah dijawab oleh Pak Ferry, ada pepatah bilang kalau tidak yakin mau menang, jangan ajak perang. Kita tidak punya kekuatan seperti China. Kalau dalam permainan poker jangan call lagi begitu. Ya, jangan call. Tahan dulu. Ini kan kita harus tahu diri. Kita berharap, kita selalu kan menjadi wise lah, belajar falsafah Jawa, Pak Fuad. Artinya yang dikatakan Pak Sadli, yang dibilang Sadli Law. Indonesia kebiasaannya membuat kebijakan buruk pada saat kondisi baik, tapi membuat kebijakan baik pada saat kondisi buruk. Signalnya jelas, tadi Pak Prabowo Presiden pidato kan, menghapuskan hambatan impor. Nah, saya harap ini kan bisa menjadi bergulir, tentu perlu pertimbangan lain. Karena menyimpang sedikit Pak Leo, saya ingin sharing pengalaman saya ke Malaysia, Pak Ferry. Drive, ada ponakan dari Belanda datang, saya antar. Surprise, bayar tol dari Pineng ke Melaka itu hanya Rp170.000, 485 kilometer. Ini tahun ini, Pak? Tahun November. Oh, November tahun lalu. Kalau ke sini ke Semarang hampir 500.000. Jadi artinya 3 kali lipat. BBM di sana RON 95 dan 95 yang benar ya. Itu hanya uang di sini Rp7.000 sekian lah, Rp2.05. Makanan, sekolah murah dan pendidikan. Artinya kalau kita lihat yang menyedihkan kita Pak Fuad, rakyat kita yang miskin dengan income yang jauh lebih rendah dari saudara kita di Malaysia membayar biaya hidup double. Karena itu dengan kejadian ini ya kita ambil hikmahnya aja Pak Nursi, artinya supaya dengan leadershipnya Pak Prabowo ini betul-betul apa yang dikatakan tadi. Karena itu dilaksanakan, karena bagaimana mungkin kita ini Pak Fuad mantan Menteri Keuangan, 70% dari HS number masuk lartas. Yang dikatakan Pak Prabowo itulah yang namanya pertek itu lebih galak dari inpres atau kepres. Ini kan sesuatu yang padahal ini turunannya Pak. Dan itu costly. Dan semua ongkos-ongkos ini yang terjadi di masyarakat, mungkin Pak Nursi bisa survei juga sampai berapa jauh ya.
biaya preman, biaya ormas, dan segala rent seeker. Inefisiensi ya. Akhirnya yang bayar siapa Pak Leo? Iya, iya. Yang bayar pertama pengusaha, tapi kita bebankan konsumen. Pasti pass on ya. Jadi itu yang membuat lebih sedih lagi. Nah, Oke. karena itu, pertama kita sangat mendukung tindakan pemerintah, tidak retaliasi tetapi negosiasi. Oke. Negosiasi bagaimana menurunkan surplus Iya. yang 18 miliar. Itu satu, datang dengan ide konkret. Dan ada yang komplimen sebenarnya Pak Ferry. Diusulkan yang sudah dibacakan tadi juga, gas dan etanol umpamanya ya. Menambah impor. Kita nambah impor, kapas kita Dari beli Amerika. tekstil. Jadi kita bisa cari. Tapi tuntutan mereka juga sebenarnya apa juga yang menjadi tuntutan pengusaha lokal sebenarnya. Iya. Yaitu yang namanya non tarif barrier yang segala lartas ini. Nah, kita lain kali memanfaatkan ya Oke. sama aja dengan dulu Pak Fuad pengalaman lah. Iya, iya. Untuk menghadapi Pak Harto kan lain kali Baik. mesti ngomong ke IMF untuk ngomong ke Pak Harto. Iya. Ini kan jadi kita Semacam proxy begitu ya, Pak. semacam itu. Jadi Pak Leo, kita berharap ini betul-betul menyadarkan kita something wrong arah pembangunan ekonomi kita. Oke. Bang Nursi, kalau membaca media massa global ya, keuangan, mereka mengatakan bahwa yang dilakukan Trump ini dengan perang tarif ini, itu bisa memicu resesi katanya, global lagi. Kalau Anda melihat apakah itu kemungkinannya terjadi dan akan kena juga ke Indonesia atau seperti apa? Kalau di Eropa sudah terjadi. Tanpa Trump menggunakan tarif saja sudah terjadi. Sebelum pengenaan tarif ini ya? Sudah terjadi. Sudah resesi? Sudah terjadi. Jerman? Jerman, Inggris, Prancis sudah terjadi. Jadi kalau kita bilang resesi, itu sudah terjadi. Karena problem tadi perang Ukraina-Rusia Yeah. yang mengganggu pasokan pangan dan pasokan energi. Tapi itu di Eropa? Di Eropa Di Asia? Di Indonesia? belum terjadi soal resesi. Oke. Tetapi ketika kita berhadapan dengan situasi kebijakan kayak gitu, ancaman pada penurunan pertumbuhan pasti terjadi. Nah persoalannya kalau kita jawab, apakah antara barang Indonesia dengan barang Amerika compete atau tidak, problemnya menjadi pemikiran tentang substitusi impor kan? Substitusi impor. Kita tidak mungkin melakukan substitusi impor atas semua barang-barang yang added value-nya tinggi dari Amerika dalam waktu jangka pendek, nggak bisa. Sementara Amerika juga tidak mungkin substitusi impor atas barang-barang dari kita karena dia sudah kehabisan industri manufakturnya. Dia langsung main high-end teknologi, dia lompat langsung ke atas. Apa poinnya? Kalau kita melakukan sekarang seperti Vietnam, saya kira dalam beberapa hal Vietnam benar. Dalam beberapa hal Vietnam, karena Vietnam memperhitungkan soal tenaga kerja. Dalam beberapa hal kayak di situ ujungnya. Dan dalam jangka menengah, Vietnam bisa menyelamatkan pertumbuhan ekonominya, sekaligus mendapatkan politik, sekaligus menyelamatkan investasi. Kan kalau kita berpikir tentang pasar barang, kita pasti berpikir pasar uang. Kalau kita berpikir pasar uang, pasti kita berpikir tentang pasar tenaga kerja. Tiga. Kalau kita berpikirnya tiga secara utuh, maka pertanyaan seperti yang tadi Pak Anton bilang, mestinya kita mempertimbangkan nih kebijakan perekonomian kita selama satu generasi ini, benar apa salah? Saya bilang salah. Oke, jadi memang tiga pasar tadi yang Bung Nursi katakan memang terkait ya, bahwa pasar modal dengan pasar makanan, pasar ikan begitu itu sangat terkait. Kalimatnya bukan pasar modal, pasar uang. Oh, pasar uang. Pasar uang. Jadi di dalam pasar uang ada pasar modal. Termasuk IHSG itu sesuatu yang penting juga. Penting nih, harus dihitung. Jadi kan kita bicara tentang perputaran uang. Oke. Di dalam perputaran uang pada pasar uang, baik yang namanya pada pasar modal maupun pasar uang itu sendiri, dia akan menentukan dampak pada tingkat nilai tukar, pada suku bunga, pada inflasi, akan menentukan barang ketemu, akan menentukan yang namanya upah kerja. Pertanyaan besarnya, gitu, Bapak-bapak adalah apakah kemudian memang krisis itu akan sampai juga ke Indonesia? Pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Top Ekonomi. Pak Fuad, kalau saya selalu bertanya ke Bank Indonesia, mereka tidak pernah mematok satu angka pasti untuk kurs rupiah terhadap dolar. Untuk mereka yang penting adalah stabilitas katanya. Tapi kalau kita melihat dolar hari ini, ada yang mengatakan sampai 17.000, satu dolar 17.000 rupiah, belum pernah kita lihat. Lalu indeks harga saham gabungan dengan sangat mudah, dalam waktu beberapa hari saja, atau beberapa pekan ini, itu turunnya begitu dalam.
beberapa orang mengatakan khawatir nih, ini tanda-tanda waktu tahun 97-98 terjadi seperti itu. Saya bilang beda loh kondisinya. Kalau menurut Anda bagaimana? Ya memang 98 lebih parah sih ya dari kondisi sekarang ya. Memang 17.000-nya udah sama-sama 17.000 nominalnya gitu kan. Iya. Tapi rasio-rasio yang lain sekarang memang masih lebih mendingan, lebih bagus itu. Nah, emang sekarang yang jatuh itu harus disadari tidak hanya kita aja bursa saham, tapi kan bursa saham dunia kan jatuh sekarang. Mata uang dunia juga pada jatuh. Bukan tidak mungkin nanti dolar juga akan jatuh. Dolar jatuh itu maksudnya? Ya, maksudnya dolar itu nanti juga akan nilainya akan merosot dibanding mata uang lain. Itu soal waktu aja kalau terjadi kayak begini. Makanya akan mencari equilibrium baru, keseimbangan baru pasti akan terjadi. Jangan terlalu panik lah, terus terang aja. Ya karena seluruh dunia lagi begini, mau panik buat apa? Seluruh dunia juga lagi begini, uangnya jatuh gitu kan semuanya. Ya artinya kita harus berhati-hati, terang aja ya. Tapi tidak usah heboh yang macam-macam lah, bikin geger aja gitu. Karena semuanya akan jadi begitu. Nanti kalau terjadi equilibrium baru berarti memang sudah terjadi deglobalisasi kan. Ini kan benderanya deglobalisasi nih. Jadi yang saya bilang kau yang memulai, kau yang mengakhiri kan. Sekarang deglobalisasi itu. Nah kalau sudah terjadi nanti equilibrium baru nanti akan lebih stabil. Nah sekarang masing-masing ini kan sekarang sedang masa menuju kepada equilibrium baru itu, ya kan? Satu-satu akan mendapatkan keseimbangan. Saya kira soal waktu aja, nggak begitu terlalu lama. Saya percaya ini akan terjadi stabilisasi lagi. Oke, Bung Ferry, kalau ada yang mengatakan bahwa yang tadi ya, bahwa ini Trump sedang bermain poker, dan ada yang mengatakan juga bahwa Trump ini pada dasarnya adalah pengusaha. Ketika kemudian dia melihat apa yang dilakukan dengan perang tarif ini ternyata berbalik arahnya kepada Amerika, dia juga dengan mudah nanti bisa mengubahnya. Anda punya kepercayaan itu tidak? Sekarang gini, sulit sekali ya membaca, karena kan dia menghadapi berbagai negara, ya kan bukan kita aja. Yang bisa kita kapitalisasi sekarang adalah adanya suatu space untuk bernegosiasi dengan Trump agar dia mengurangi tarif yang dikenakan kepada barang-barang ekspor dari kita. Dan itu masih sangat possible. Sebab kalau hitung-hitungan sebelum 34% ini, setahu saya kalau kita hitung weighted average-nya itu cuma 5%. Ya kan berarti kan jauh sekali gitu dari 34% ke 5%. Dan kalau kita convincing mereka bahwa kita juga akan menzerokan ya barang-barang import yang masuk ke Indonesia dari Amerika, saya yakin dia akan bahkan istilahnya begini, segila-gilanya dia bilang toh Indonesia juga nggak penting-penting banget gitu loh ya dibandingkan dengan Cina, ya kan ya. Ini kan dendam dia ini sekarang ini dengan Cina, yang mana sebetulnya juga ini dendam ini juga sedikit banyak ada juga ada masuk akalnya. Karena apa? 2007-2008 tidak terlepas dari yang namanya global imbalances, ketidakseimbangan global. Sampai mortgage crisis sampai akhirnya terjadi Amerika dan Eropa. Nah, sekarang ini bisa kita ambil sedikit manfaatnya. Seandainya memang turmoil ini bisa mengurangi global imbalances dengan ulahnya yang gila Trump ini, saya rasa masih ada positifnya. Tapi kalau kita ingat lagi, posisi kita tidak dalam pertarungan di dalam arena gitu loh ya. Itu Cina sama Amerika. Itu gajah-gajahnya Amerika dan Tiongkok. Kita ini pelanduk. Kita ini cuman ya istilahnya harimau lah ya. Iya, ece-ecean. Iya kan ece-ecean. Seharusnya ini possible untuk melobi Trump, come on Trump, apa yang kami produce toh you do not produce. Jadi Bung Ferry tidak khawatir bahwa Indonesia sekarang akan juga akhirnya ketularan krisis yang tadi resesi sudah terjadi di Eropa, kata Bung Nursi. Bahwa ada impact negatifnya terhadap pertumbuhan ekonomi kita, iya. Tapi kalau yang namanya krisis gila-gilaan seperti 98 saya kira jauh. Tapi ada problem memang Pak. Oke, Bung Nursi silakan. Ada problem kalau indikator-indikator yang dipakai Pak Fuad sama Ferry tentang krisis itu. Situasi sekarang itu perbankannya masih dalam kondisi cukup mapan. NPL 2,19. Karnya 24. Karnya 26,78. 26,78. Kredit masih terkendali, modal masih kredit cukup. masih bisa nambah 10 sampai dengan 11%. Jadi indikator perbankan seperti dana pihak ketiga juga terus naik walaupun sedikit melandai. Artinya kalau dibandingin sama 97, 98
ada perbedaan. Perbedaannya kondisi perbankan sekarang relatif sehat. Gitu. Itu yang mestinya dilihat. Memang jalur krisis kan ada dua, jalur perdagangan sama jalur keuangan. Jalur keuangan sekarang sedang terkena dari kebijakan Trump. Nah, sekarang dampak keuangan ini nembak ke keuangan ini kayak apa? Nembak ke pasar tenaga kerja ini kayak apa? Itu yang mestinya pemerintah menjelaskan. Bagaimana menarik 3 pasar tadi sehingga kita bisa dibilang tadi oke, kita terjadi kalau istilah saya jelas, ini akan tersendat melambat istilah saya. Jadi istilah saya sejak katakan tengah tahun lalu sampai dengan makalah yang saya tampilkan judulnya tersendat melambat. Melambat itu apanya? Pertumbuhan. Indonesia? Indonesia. Atau global juga? Loh, Anda bisa lihat, global sudah terkena sekarang. Nah, kalau kita masuk dalam kajian Freire misalnya tentang Amerika terhadap Cina itu. Sebenarnya problemnya itu bukan cuma sekedar pada problem AI. Tapi juga problem pada yang namanya semikonduktor. Bahkan sampai pada bahan bakunya, mineral rare earth-nya. Makanya persaingan memperebutkan Taiwan itu kan? Itu makanya sampai 100 miliar dibeli itu yang namanya Taiwan semikonduktor. Tapi bukan cuma sekedar semikonduktor itu. Bahan bakunya, mineral rare earth-nya Cina itu menentukan Amerika 82%. Bung Nursi, termasuk fentanilnya. Terkait dengan itu, ada yang mengatakan bahwa efek langsung Indonesia-Amerika tidak terlalu terasa, tapi indirect effect yang tadi Bung Ferry sudah katakan dari Tiongkoknya ini loh. Indonesia nanti bisa kebanjiran barang-barang Tiongkok yang nggak masuk ke Amerika. Lalu kemudian yang tadi Bung Nursi sudah katakan pertumbuhan melambat, artinya kan nanti jangan-jangan ada industri yang di Indonesia harus tutup lagi. Sudah kejadian sebenarnya. Maksudnya setelah ini, setelah efek akan Trump ini. Lebih kuat karena bagaimanapun diversifikasi pasar Cina yang sementara ini tertunda ke Amerika atau tertunda ke tempat lain akan nembak salah satu. Ketika kita dilihat sebagai sedemikian enaknya sebagai konsumen, maka Indonesia akan menjadi target audiens, menjadi target market. Singkat saja, Anda yakin tidak bahwa Indonesia untuk kali ini kebal krisis? Enggak. Tidak kebal krisis. Kalau gitu tahan Bukan dulu. Bukan kebal krisis, kebal resesi tepatnya. Baik, kalau gitu tahan dulu dan pemirsa tetap bersama kami Top Ekonomi. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita malam ini. Pak Anton, apa yang pengusaha minta Pak untuk kemudian pemerintah lakukan dengan cepat tapi juga berhati-hati tentunya tepat agar kemudian walaupun ada perang dagang, krisis tidak sampai ke Indonesia? Saya kira gini, saya nambah sedikit ya. Jadi ada pepatah bilang gajah dengan gajah berkelahi yang mati pelanduk di tengah. Jadi bukan berarti kita tidak ada ancaman. Nah, kasus Trump ini ada dua sisi. Sisi pertama perdagangan. Kalau kita negosiasi dan berhasil, kita bisa berdagang lagi kan. Tapi dari segi makroekonomi, kalau terjadi inflasi yang tinggi di Amerika dan uangnya juga balik ke Amerika, ini seluruh dunia dan mungkin domain Pak Ferry ini yang bisa menjelaskan. Ini akan efek. Nah, oleh karena itu yang kita minta kepada pemerintah, perlu ada tim yang berkonsentrasi di dalam negosiasi perdagangan, tetapi ada juga yang berusaha memperbaiki iklim investasi, termasuk yang kita minta adalah mempercepat penandatanganan Indonesia-EU SEPA. Sudah 10 tahun tidak selesai. Nah, kenapa ini penting? Kita ini begini, pasar Eropa juga penting. Kalau terjadi sesuatu dengan pasar Amerika, ini kan kita tidak bisa tinggalkan. Kita tidak bisa bersaing dengan yang namanya Vietnam dan lain-lain yang punya SEPA. Ada yang tidak punya SEPA, Bangladesh. Tapi exceptionnya adalah si buyers ini kan melihat landed cost. Di sana dia punya kapas sendiri untuk tekstil. Dan labor cost-nya murah sehingga dia bisa bersaing. Nah, oleh karena itu pertama ini satu, dan buyer di sini kita minta dan itu sudah diakomodir oleh pemerintah sebenarnya. Ketemu dengan buyers karena perlu meyakinkan, memberikan signal yang jelas kepada buyers besar karena mereka kan tidak hanya untuk Amerika. International branded kan mendunia. Global hub ya. Global. Jadi kalau dia sudah merasa kita bukan sebagai tempat produksi dia yang cocok dia ke Vietnam, seandainya kita tidak berbuat apa-apa. Dengan India aja kita kalah sekarang, 6%. India kan 26%. Dan ada Filipina 17%. Dan jangan lupa sourcing consumer goods ini, Amerika Selatan juga, Argentina, Brasil juga sudah muncul. Langkah yang tepat jadi dilakukan. Kita ingin supaya pemerintah memanfaatkan situasi ini, kita bersatu
untuk menyelesaikan PR kita yang begitu banyak yang sudah sekian puluh tahun tidak pernah terselesaikan. Terima kasih Pak Anton. Pak Fuad, singkat saja Pak. Iya, kita pertama tidak usah terlalu heboh ataupun panik karena perdagangan internasional kita itu masih relatif kecil dibanding banyak negara yang lain. Keduanya, pasar saham kita itu bukannya tidak penting, tapi belum mengcover dari ekonomi kita juga. Size-nya belum sama besar dengan ekonomi belum pasar mengcover modal. semuanya. Jadi masih belum begitu menentukan banget gitu ya. Bukan sekali lagi bukan tidak penting, tapi tidak begitu ini. Makanya kita nggak usah panik, tergantung nanti timnya yang bernegosiasi ke Amerika. Mudah-mudahan bisa selesai dengan baik. Terima kasih Pak Fuad. Pak Ferry, apa Pak? Ya, saya kira yang paling krusial saat ini untuk menjaga dolar itu kembali lagi seberapa successful pemerintah nanti melobi Amerika. Ya kan? Jangan mengandalkan BI. Orang seringkali mengandalkan BI untuk intervensi, bukan. BI itu cuma sekedar menjaga doang, ya kan? Tapi intinya adalah keberhasilan pemerintah menego Trump untuk kembali lagi mengatakan oke, kita cincai segala macam like Vietnam. Saya rasa itu yang akan membuat dolar turun. BI hanya menurunkan panas sementara begitu exactly. Cuma sekedar nyiramin airnya aja sedikit gitu loh. Tapi bara apinya ini ada di tangan pemerintah, Bos. Ya kan? Jadi makanya saya berharap pemerintah mengirim special envoy yang memang punya kapasitas melobi Trump dengan narasi-narasinya yang dapat dicernakan oleh Trump dan angka-angkanya sehingga kita terbebas dari penaltinya si Trump 32% gitu. Terima kasih Bung Ferry. Bung Nursi, ada dua. Yang pertama soal price stability yang dikeluhkan oleh Pak Anton. Itu Soekarno lebih hebat. Tahun 60-61 sudah berpikir price stability. Dan ternyata sejak kena reformasi, per hari ini kita tidak pernah sampai price stability. Yang pertama. Yang kedua, kita sangat ditentukan oleh Amerika pada persoalan bahan baku tekstil. Baik untuk footwear maupun untuk tekstilnya sendiri. Kita punya peluang untuk menggantinya setara kapas. Tapi pemerintah tidak pernah serius menggantinya. Pemerintah tidak pernah serius menggantinya. Padahal itu sudah di depan mata. Jadi kalau pemerintah memang sekarang mau menampilkan bagaimana situasi itu, hal-hal yang seperti ini diberesin nih. Tadi yang soal SEPA, termasuk dalam itu. Yang terakhir yang mesti dihitung adalah, ini kalau Presiden menyatakan ini era kemandirian, maka jangan bicara bukan keran impor habis-habisan dong. Itu tadi agak euforia saja mungkin. Jadi ada situasi di satu sisi bicara tentang kemandirian, sisi lain bicara impor besar-besaran. Logikanya gimana? Baik, terima kasih Bung Nursi. Kita harap apa yang kita sampaikan malam ini benar-benar juga menyumbangkan bagi penangkalan krisis ke Indonesia. Saya Leonard Samsusi, terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.